Oke cuy, sebelum kita mulai video kali ini, kita dari tim History Handy mengucapkan berduka yang sedalam-dalamnya untuk para korban dan semua pihak yang terkait dengan peristiwa yang terjadi semalam. Jadi, kali ini kita mau membahas bagaimana kronologi selengkapnya agar kalian yang ketinggalan tentang berita ini memahami betul apa yang kita sampaikan, dengan kita cuplikan juga video-video untuk kalian cek setelah ini. Senin malam 27 April 2026. Suasana di sekitar stasiun Bekasi Timur awalnya berjalan seperti biasa. KRL rute Cikarang, Jakarta tetap beroperasi seperti biasa cuy. Penumpang penuh, banyak yang baru pulang kerja. Tapi sekitar pukul 20.57 alias jam 9-an, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Sebuah taksi yang diduga adalah taksi listrik tiba-tiba mogok di perlintasan sebidang dekat stasiun. Dalam hitungan detik, KRL yang melaju tidak sempat menghindar dan akhirnya menabrak taksi tersebut. Benturannya memang bukan yang paling besar, tapi cukup bikin KRL ini harus berhenti darurat di jalur. Penumpang mungkin masih mencoba memahami apa yang terjadi. Petugas mulai melakukan pengecekan, tapi mereka tidak tahu bahaya yang jauh lebih besar sedang mendekat dari arah belakang. Tidak lama kemudian, dari jalur yang sama, melajulah KA Argo Bromo Anggrek, kereta jarak jauh dari Surabaya menuju Gambir. Karena jarak yang sudah terlalu dekat ini, kereta ini tidak sempat melakukan pengereman penuh, dan tabrakan kedua pun terjadi. Benturannya jauh lebih keras. KA Argo Bromo Anggrek ini menghantam bagian belakang KRL yang sedang berhenti, dan beberapa gerbong ringsek. Terutama bagian belakang yang diketahui merupakan gerbong khusus wanita. Disinilah dampak paling parah terjadi. Proses evakuasi berlangsung sepanjang malam, bahkan sampai Selasa dini hari. Petugas relawan dan tim medis bekerja tanpa henti mengevakuasi korban dari dalam gerbong yang rusak. Hingga pagi hari Selasa 28 April 2026, data terbaru mulai terungkap cuy. Jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 7 orang. Sementara itu setidaknya 81 orang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis di berbagai rumah sakit. Sebagian besar korban berasal dari gerbong belakang KRL yang menerima hantaman langsung dari kereta jarak jauh. Dampaknya nggak cuma ke korban aja cuy. Operasional KRL di lintas Bekasi Cikarang pun langsung terganggu total. Stasiun Bekasi Timur ditutup sementara, dan perjalanan KRL hanya sampai stasiun Bekasi. Sebagai alternatif, disediakan shuttle bus dari terminal Bulak Kapal untuk mengangkut penumpang. Sementara itu, pihak PT KAI bersama tim KNKT langsung melakukan investigasi. Dugaan awal mengarah ke rangkaian kejadian yang saling terkait. Dimulai dari taksi yang mogok di perlintasan, lalu tabrakan pertama dengan KRL, hingga akhirnya memicu tabrakan kedua jauh lebih fatal. Sekarang, satu pertanyaan besar yang masih menggantung nih cuy. Apakah ini murni kecelakaan yang beruntun? Atau ada kesalahan sistem yang seharusnya bisa dicegah? Bagaimana kalau menurut kalian? Jabarkan sendiri di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama di sana. Oke lah, kalau kalian sudah tidak sabar lagi untuk bagaimana kronologi sebenarnya yang terjadi, kita cuplikan video yang sudah kita siapkan. Mari kita tonton bersama cuplikan setelah ini. Cekidot. Pak Erudama parkir di mana Pak? Izin Bang, nggak jauh dari tempat kita drop tadi Bang. Di belakangnya. Iya. Oh my god, sampai ada orang. Bukan yang ini ya? Bukan itu lagi. Oh my god. Ada kereta, awas ada kereta. Ini taksinya di sini ya. Bosku. Jadi di sini tertabrak. Oh, ya. Oh my god. Sedikit sadis, tapi ini bukan sedikit lagi, banyak sadis. Oke. Bosku. Di sini rame orang live, orang videoin, orang memberitakan. Pokoknya informasi terbaru ya. Kayak maksud gue kan baru pada pulang kerja ya, menari Senin. Udah gitu gerbong wanita gitu pas. Semoga
katanya sih ada yang meninggal dunia gitu, jadi semoga yang meninggal. Maaf cengeng, tapi semoga yang meninggal dunia keluarganya diberi kesabaran. Maaf. Assalamualaikum, selamat pagi. Izinkan saya melaporkan update terkini dari stasiun Bekasi Timur pada pukul 2:30 terkait kejadian kecelakaan kereta api. Dapat kami sampaikan bahwa tim SAR gabungan saat ini masih berupaya melakukan evakuasi korban, khususnya yang masih dalam keadaan hidup. Terlihat ada beberapa korban yang masih dalam keadaan hidup dan sekarang sedang diupayakan untuk bisa dievakuasi keluar dari gerbong yang isinya sudah hancur. Semoga bisa terselamatkan. Untuk jalur kereta api, satu jalur sudah dibuka. Kereta melintas baik dari arah timur ataupun arah barat. Semoga hambatan ini bisa segera teratasi. Terima kasih. Izinkan saya melaporkan dari stasiun Bekasi Timur. Mendapatkan informasi bahwa sudah dievakuasi sebanyak 29 orang pada saat ini sudah di rumah sakit dan sementara 3 meninggal. Demikian. Semoga proses evakuasi bisa dapat selesai dengan cepat. Assalamualaikum sobat semua. Malam hari ini tepat di stasiun Bekasi Timur terjadi laka kecelakaan antara kereta jarak jauh dan KRL Line Cikarang. Saat ini kami dari tim relawan Rumah Zakat itu sedang berada di lokasi menurunkan 3 relawan untuk bantu proses evakuasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Belum bisa dipastikan dihitung berapa korban jiwanya dan sekarang ini masih dalam proses evakuasi. Mohon doaannya rekan-rekan semua, sobat semua, keberlangsungan evakuasi berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan tidak banyak korban jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian pada hari ini di mana ada kejadian benturan antara Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur. Yang bisa kami pastikan sampai saat ini evakuasi terus dilakukan bekerjasama dengan TNI Polri dan rumah sakit terdekat dan 240 penumpang Argo Bromo Anggrek semuanya selamat. Kami akan menyiapkan mobil balik ke Gambir karena pada hari ini semua keberangkatan dari Jakarta baik dari Pasar Senen dan Gambir itu kami stop. Kami fokuskan kepada evakuasi dari penumpang kami terlebih dahulu. Yang kedua, penumpang KRL masih terus kami evakuasi hingga pada saat ini. 38 orang sudah dibawa ke rumah sakit terdekat dari stasiun ini, termasuk RSUD Bekasi, Primaya, dan juga tadi Mitra Lumbung ya. Ini kami juga menyiapkan posko informasi di stasiun Bekasi Timur supaya keluarga dapat menghubungi kami juga baik melalui kontak center 121 ataupun melalui info posko di stasiun Bekasi Timur. Dan sampai saat ini kami juga mendapatkan informasi penumpang kami ada 4 orang yang meninggal yang saat ini juga sedang ditangani di rumah sakit. Sekali lagi kami mengucapkan duka cita yang mendalam dan kami mohon maaf sekali untuk rekan-rekan atas wartawan kejadian berada di luar pada hari ini. Perimeter kita. Tapi kami berkomitmen untuk melakukan evakuasi ini sebaik-baiknya kepada pelanggan kami, khususnya pelanggan KRL yang masih terus dievakuasi. Tapi dapat kami sampaikan untuk pelanggan yang ada di kereta Argo Bromo Anggrek sudah selesai evakuasi. Tabrakan. Argo Bromo tabrakan. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
gua keluar, gua pencet lokomotif. Ya Allah. Lokomotif langsung masuk ke dalam. Tuh, lokomotif masuk ke dalam. Tembus ke dalam lokomotifnya. Mau gerbong wanita. Ada nanti tutupin. Apa sih ready ya? Pasti nanti kalau korban sudah datang, kita akan mencoba. Kerjasamanya Pak, di luar rescuer mohon mundur Pak, mundur sedikit Pak, mundur Pak. Pak, kasihan korban-korban di dalam, mohon mundur Pak, mundur. Pak polisi, tolong dibantu untuk teman-teman ini. Mundur. Nanti mundur dulu, mohon kerjasamanya. Tabrakan. Agak promo tabrakan. Ya Allah. Alhamdulillah. Gua keluar, gua pencet lokomotif. Ya Allah. Lokomotif langsung masuk ke dalam. Tuh, lokomotif masuk ke dalam. Tembus ke dalam lokomotifnya. Mau gerbong wanita. Ada nanti tutupin. Wah, ambulan sampai ngantri semua ya. Banyak buat ambulan guys. Asli ini satu jalur ini dua ambulan nih. Ini kayaknya baru nyampe nih. Dua jalur. Mas bang, bagi. Naik bang.
oksigen, yang punya oksigen. Aku mah punyanya napas buatan aja. Napas buatan. Raffi Ahmad mana Raffi Ahmad ya? Saya ucapkan bela sungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya sudah beberapa puluh tahun. Sekarang ya sudahlah, kita selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya, dengan apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover ya, nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya, 4 triliun ya, demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api ya, kita harus keluarkan itu. Sekarang saatnya, sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan ya. Saya kira begitu dari saya ya. Pak, tadi yang di dalam untuk luka ringan dan juga beratnya berapa Pak? Dan ada yang bisa pulang atau enggak sih? Sebagian sudah yang pulang. Kalau nggak salah masih sekitar total 60 ya, 54 dan hampir semuanya sudah ditangani yang saya lihat ya, sudah ditangani dengan baik. Sebagian sudah dikembalikan, sebagian sudah diurus. Pokoknya semuanya sudah diurus ya. Kompensasi gimana ya Pak? Ya nanti ada, semuanya ada kompensasi. Oke cuy, jadi bagaimana pendapat kalian setelah menonton video-video yang telah saya cuplikan barusan? Kalau menurut kalian punya opini yang harus disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama atau berdebat di sana bersama. Kalau kalian punya topik next apa yang mau kita bahas, boleh juga dituliskan di kolom komentar cuy. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, dan subscribe, biar kalian tahu setiap kita upload video terbarunya. Nyalakan juga loncengnya cuy. Oke lah, sampai ketemu lagi di video berikutnya.